Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa semoga kita semua dalam keadaan sehat. Bapak Ibu, mari mempersiapkan diri menyambut lawatan Tuhan melalui program Reha dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Sabtu 5 Maret 2022. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan suluh dalam langkah kami. Kami rindu mendengarkannya malam ini Tuhan. Kami memohon kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami. Berfirmanlah karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam ini terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-35, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-28. Mazmur pasalnya yang ke-35, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Doa minta tolong terhadap musuh dari Daud. Saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri. Apa yang tidak kuketahui, itulah yang mereka tuntut daripadaku. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan, perasaan bulus mencekam aku. Tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diri dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku, seolah-olah temanku atau saudaraku lah yang sakit. Demikianlah aku berlaku, seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu. Demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Tetapi ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun melawan aku. Orang-orang asing yang tidak kukenal menista aku dengan tidak henti-hentinya. Dengan fasik mereka mengolok-olok terus menggertakkan giginya terhadap aku. Sampai berapa lama Tuhan Engkau memandangi saja? Selamatkanlah jiwa dari perusakan mereka, nyawaku dari singa-singa muda. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah besar. Di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku mau memuji-muji Engkau. Janganlah sekali-kali bersukacita atas aku. Orang-orang yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku mengedip-ngedipkan mata
orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Karena mereka tidak membicarakan damai. Dan terhadap orang-orang yang rukun di negeri, mereka merancangkan penipuan. Mereka membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku dan berkata, syukur, syukur, mata kami telah melihatnya. Engkau telah melihatnya Tuhan, janganlah berdiam diri. Ya Tuhan, janganlah jauh daripadaku. Terjagalah dan bangunlah membela aku. Membela perkaraku ya Allahku dan Tuhanku. Hakimilah aku sesuai dengan keadilan-Mu ya Tuhan Allahku. Supaya mereka jangan bersuka cita atasku. Janganlah mereka berkata dalam hatinya, syukur, itulah keinginan kami. Dan janganlah mereka berkata, kami telah menelannya. Biarlah bersama-sama mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang bersuka cita atas kemalanganku. Biarlah berpakaian malu dan noda orang-orang yang membesarkan dirinya terhadap aku. Biarlah bersorak-sorai dan bersuka cita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar, Dia menginginkan keselamatan hamba-Nya. Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Amin. Rahasia kekuatanku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Simson dalam Alkitab yang diceritakan dalam kitab Hakim-Hakim pasal 13 sampai 16. Begitu kuat dan gagah perkasa membela kaumnya Israel. Pertanyaannya ialah, di mana letak kekuatannya? Rambutnya kah? Itulah jawaban yang sering muncul ketika ditanya di mana letak kekuatannya. Apakah memang demikian? Nah, untuk memahami hal tersebut hari ini kita belajar kisah Raja Daud. Ketika dia berhadapan dengan musuh yang tidak adil dan penuh dengan dusta, yaitu Saul. Daud tampaknya merasa sedih ketika doa-doanya sepertinya tidak didengarkan oleh Tuhan. Maka dia berkata, sampai berapa lama Tuhan Engkau memandangi saja? Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan selalu mendengar setiap doa. Dan Dia selalu menjawab dalam hikmat-Nya. Dalam kesedihannya karena pergumulannya, Daud berseru kepada Allah supaya apa? Supaya Allah membelanya dari orang-orang yang membalas kebaikannya dengan kejahatan. Bahkan dalam pergumulan, dalam pengharapannya kepada Allah, Daud mengambil keputusan. Dia mengatakan, aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaat yang besar di tengah-tengah rakyat yang banyak. Dia katakan, aku mau memuji-muji Engkau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa rahasia kekuatan Daud sehingga dia mampu mengatakan hal seperti itu? Kekuatan Daud ialah Allah yang menyatakan kuasa kasih-Nya dalam doa bagi Daud, bagi orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Jadi, rahasia kekuatan kita menghadapi berbagai pergumulan ialah Allah yang kepadanya
kita terus-menerus berseru setiap kali kita mengalami pergumulan. Karena itu, janganlah khawatir, janganlah takut. Di tangan Tuhan tiada yang kurang, kuasanya tidak terbatas, namun menjangkau seluruh keberadaan hidupmu dan hidupku. Amin. Mari berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Malam ini kami datang mengucap syukur dan berterima kasih. Karena perkenanmu kami boleh diperjumpakan dan bahkan boleh beribadah bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon kiranya Roh Kudus memperjelasnya lebih jauh di dalam hati kami, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan sungguh-sungguh menjadi warna baru dalam hidup kami, bahwa sesungguhnya kekuatan yang sesungguhnya ada padamu. Karena itu Tuhan, teruslah memampukan kami sebagai anak-anak-Mu untuk terus menaruh harap padamu semata. Malam ini kami berdoa membawa keberadaan hidup jemaat-Mu dan siapapun yang dijangkau layanan ini dimanapun mereka berada. Engkau mengenal mereka lebih dari kami mengenalnya. Berbagai harapan kerinduan mereka bangun, baik dalam hidup pribadi, rumah tangga, usaha, pekerjaan, bahkan studi mereka. Kami berdoa dan memohon sendengkan telinga-Mu mendengar dan menjawab setiap harapan dan kerinduan mereka, lalu Engkau Tuhan memberkatinya. Mereka yang merindukan pendamping hidup, tunjukkan pasangan yang sepadan bagi mereka. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, buka jalan bagi mereka Tuhan. Mereka yang terus berjuang untuk karir yang lebih baik, Tuhan kiranya menjamah hati para pengambil kebijakan untuk menaruh kasih baginya. Mereka yang berjuang dalam penyelesaian akhir studi mereka, Tuhan mampukan. Mereka yang merindukan pendamping hidup, sekali lagi tunjukkan pasangan yang sepadan. Yang merindukan kehadiran buah hati Tuhan, Engkau memberkati buah kandungan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa, kiranya pemeliharaan penyertaan-Mu tetap Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, memberkati keluarga kami baik yang jauh maupun yang ada di kota ini. Memberkati, memelihara para suami yang ada di lokasi pekerjaan, memberkati para istri yang ada di kota ini, memberi sehat dan kuat bagi mereka semua. Anak-anak kami dalam harapan, cita-cita dan cinta mereka, kiranya Tuhan memberkati, mendengar dan menjawab mereka. Berdoa untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami dalam pertumbuhan permainan. Tuhan kiranya mereka terpelihara dalam belas kasih-Mu. Beberapa saudara kami masih terus bergumul karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah mereka maupun di rumah-rumah sakit, baik yang isolasi mandiri di rumah mereka ataupun di tempat-tempat isolasi mandiri, bahkan harus dirawat di rumah sakit karena COVID-19. Begitu banyak Tuhan yang bergumul karena sakit ini. Kami terus berdoa dan memohon kiranya Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka ya Bapa. Terus meneguhkan iman pengharapan mereka, menjamah memulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus melalui makanan, minuman dan obat-obatan hingga kembali seperti sedia kala, pulih dan sembuh. Kami percaya tak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Kami meyakini dalam iman, karena itu kami berdoa Tuhan. Kami menaruh harap dan kami percaya Tuhan mendengar dan menjawabnya. Bapa di sorga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu akan para orang tua kami di usia senja mereka. Kiranya Tuhan tetap memberkati, meneguhkan mereka, menghiburkan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk berbagai bentuk penata layanan ke depan. Tuhan campur tangan di dalamnya, kiranya Tuhan dimuliakan. Terus memberkati pemerintah bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke pelosok. Memberkati giat dan kerja yang dilaksanakan di ibu kota Nusantara. Memberkati kota kami tercinta ini.
Kiranya damai sejahtera-Mu tetap menjadi bahagian dalam hidup kami. Kiranya virus corona segera berlalu dan kami boleh kembali beribadah secara tatap muka. Terima kasih Tuhan Allah. Malam ini kami mau beristirahat. Kiranya kami terpelihara dalam belas kasih-Mu, sehingga esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, boleh beribadah kepada-Mu langsung dari gedung gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan secara live streaming, dan Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Allah, mohon ampunan-Mu untuk salah dan dosa kami. Dengarkanlah doa-doa kami, termasuk doa syukur bagi saudara-saudara kami yang hari ini boleh merayakan ulang tahun mereka. Bersyukur bersama dengan Ibu Sarlina P. Siregar, Gabriela Ananda Soba, Ibu Francisca Milse Rapa, Yopin Baraklangi, Bapak Set Dwi Marjono Pailongan, dan Bapak Bambang Yulius Hermanto. Mari Tuhan sempurnakan syukur dan sukacita mereka, agar mereka kiranya terus terpelihara dalam belas kasih-Mu. Bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Leo Christian Lebang dan Ibu Dewi Parangan atas ulang tahun pernikahan mereka hari ini. Mari Tuhan berkati. Ya Bapa di sorga, ini doa kami, syukur kami, permohonan kami. Kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu, tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musyafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami terus berharap kiranya kita semua tetap dalam keadaan sehat. Mari terus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Tuhan memberkati.